Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak kelas 9 SMP Negeri 5 Bandung yang Ibu banggakan, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran di setiap kegiatan yang akan kita lalui. Amin. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan ajarannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Setelah kalian menyimak pembahasan ini, jangan lupa untuk mengisi absen hariannya ya. Selanjutnya, guna menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita nyanyikan satu buah lagu wajib nasional, Bangun Pemudi-Pemuda. Baik, jika pada pertemuan sebelumnya kalian membahas mengenai alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi bab 3 mengenai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun judul subbab yang ada pada bab ini diantaranya hakikat dan teori kedaulatan, kemudian bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Merupakan tujuan dari pembelajaran kita mengenai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silahkan untuk dibaca. Sebelum ke materi, mari kita simak dulu cuplikan video. Setelah Anda mengisi formulir C7, Anda dipersilakan untuk menunggu di tempat antrian. Jika waktunya tiba, Anda akan dipanggil oleh petugas KPPS 1 untuk diberikan kertas suara. Ya, bagaimana anak-anak setelah menyimak cuplikan video tersebut? Apakah sudah terbayang kira-kira materi apa yang akan kita dalami pada kesempatan kali ini? Nah, baik, ini secara bahasa kedaulatan diambil dari bahasa Arab yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi, yakni kekuasaan yang tinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Kemudian di sini mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Selain itu, beliau mengungkapkan bahwa terdapat 4 sifat pokok kedaulatan, yakni sifat asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kemudian sifat permanen, artinya kekuasaan itu tetap sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Kemudian sifat tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain.
Kemudian yang terakhir, sifat tidak terbatas, yang artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Nah, di sini ada dua bentuk kedaulatan, yakni kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam memiliki arti bahwa negara yang mereka miliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayah tanpa campur tangan negara lain. Contohnya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan kedaulatan keluar artinya bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain. Selain itu, negara juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan. Nah, berikut contohnya dari kedaulatan keluar, yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Kemudian presiden mengangkat duta dan konsul. Berikut secara umum terdapat beberapa teori kedaulatan, di antaranya teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Supaya lebih paham, mari kita bahas satu persatu. Nah, pertama kedaulatan Tuhan. Teori ini merupakan teori kedaulatan pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal dari segala sesuatu, atau dalam istilahnya causa prima. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih, yang secara kodrati mereka itu berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Teori ini juga umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai dewa, misalnya para raja Mesir kuno, kemudian Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda, dan Raja Ethiopia. Adapun tokoh atau dari kedaulatan Tuhan ini, yaitu ada Agustinus, kemudian Thomas Aquino, F. Hegel, dan F. J. Stahel. Kedua, teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi kedaulatan raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya. Seorang raja dianggap tidak perlu mentaati hukum moral agama, justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Nah, peletak dasar teori kedaulatan raja ini di antaranya ada Niccolo Machiavelli. Ia mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak, sementara Jean Bodin atau tokoh lain dari kedaulatan ini berpendapat bahwa negara memang dilambangkan dalam pribadi raja, namun raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar bangsa, dan konstitusi kerajaan. Sedangkan Thomas Hobbes mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari homo homini lupus atau manusia satu dengan yang lainnya adalah serigala. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan Tuhan. Nah,
Lanjut, menurut teori kedaulatan negara. Teori ini menegaskan bahwa sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Peletak dasar teori ini diantaranya Jean Bodin, F. Hegel, dan George Jelinek. Kemudian ada Paul Laban. Nah, teori kedaulatan keempat yaitu teori kedaulatan hukum. Berdasarkan teori ini, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku, hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintah. Hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum berasal dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Pelopor teori ini diantaranya Hugo de Groot, Kreb, Immanuel Kant, dan Leon Duguid. Kelima, teori kedaulatan rakyat yang beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh kesatuan masyarakat. Kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dan harus melindungi hak-hak rakyat itu sendiri. Dapur untuk tokoh yang mengemukakan teori kedaulatan rakyat diantaranya ada Montesquieu, George Rousseau, Johannes Althusius, dan John Locke. Nah, kemudian masuk ke bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Di sini, di Indonesia, sebagai negara kesatuan menganut dua teori kedaulatan, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Hal ini juga diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang termaktub dalam Amandemen Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat yang melaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian Undang-Undang yang kedua termaktub dalam Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian disusul dengan Pasal 27 Ayat 1 di mana menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecuali. Nah, kemudian dalam rumusan sebelum amandemen kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi akhirnya pelaksanaan kedaulatan rakyat diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa ada 6 prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Di antaranya, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Keempat, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Keenam, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar tercantum pada Pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut J.M. Tenberg,
Adanya prinsip-prinsip negara hukum dan demokratis yang berjalan beriringan memunculkan istilah negara hukum yang demokratis atau demokratis restat ya. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapat mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, seperti yang dikatakan oleh Abraham Lincoln. Dan gaya pemerintahan seperti ini disebut juga dengan demokrasi. Berasal dari dua kata, yakni kata demos yang berarti rakyat dan kata kratein yang berarti pemerintahan. Selain itu, kita sudah mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini memiliki makna bahwa demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dulu. Adapun menurut Jimli Asidki, gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau konstitusional demokrasi mengandung 4 prinsip pokok. Di antaranya, adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama, kemudian adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas, kemudian adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama, kemudian yang terakhir adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara. Selanjutnya, kita masuk ke dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, sejak kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami sejumlah fase demokrasi. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Nah, demokrasi parlementer. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan sistem pemerintahan presidensil dengan kekuasaan yang besar di tangan presiden, meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Nah, jadi pada saat itu Insinyur Soekarno sebagai presiden memegang kekuasaan terbesar. Padahal kekuasaan tertinggi saat itu ada di tangan MPR. Selama MPR dan DPR belum dibentuk, wewenang kedua lembaga tersebut akan dijalankan oleh Presiden dengan nasihat Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Masih pada demokrasi parlementer, pada perkembangan selanjutnya, KNIP melalui badan pekerjaannya mengajukan petisi kepada pemerintah, yaitu agar para menteri kabinet bertanggung jawab kepada KNIP, bukan kepada presiden. Kemudian masih di demokrasi parlementer, pada tanggal 14 November 1945, Presiden Soekarno melantik kabinet parlementer yang pertama dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Nah, dengan dikeluarkan maklumat presiden tersebut, maka demokrasi di Indonesia berubah dari yang tadinya demokrasi Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensil menjadi demokrasi parlementer. Nah, kemudian ke tahap kedua, demokrasi terpimpin yang terselenggarakan pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Pada masa ini, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa sejumlah konsekuensi pada aspek ketatanegaraan. Nah, demokrasi terpimpin ini disebut juga sebagai masa Orde Lama. Pada masa
pemerintahan Insinyur Soekarno ya, masih. Namun pada praktiknya, dari tahun ke tahun, kecenderungan yang terjadi justru tidak mengarah kepada penegakan Undang-Undang Dasar secara benar, melainkan kecenderungan penumpukan kekuasaan di tangan presiden. Masih sama ya seperti demokrasi parlementer. Nah, pada demokrasi terpimpin ini, Presiden Soekarno menjadikan berbagai lembaga negara di bawah presiden. Hal yang paling mencolok adalah dikeluarkannya produk hukum yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, setelah demokrasi terpimpin itu dianggap sudah lengser, baru muncul demokrasi Pancasila ya. Setelah pemerintahannya Presiden Soekarno masuk ke pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Hal ini yang digaungkan adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kemudian setelah masa Orde Baru pada Presiden Soeharto, maka masuklah ke demokrasi Pancasila atau masa reformasi yang diselenggarakan dari sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang. Nah, presiden atau pimpinan pada demokrasi Pancasila masa reformasi ini adalah Baharudin Yusuf Habibie. Pada masa reformasi, demokrasi yang dikembangkan tetap demokrasi Pancasila, tetapi dengan perbaikan pelaksanaan dan peraturan-peraturan. Nah, dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Jika tadi pada masa demokrasi parlemen, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila belum ada yang namanya struktur lembaga, maksudnya belum terlalu rapih, maka pada masa pemerintahan B.J. Habibie ini atau pada demokrasi Pancasila, masa reformasi ini mulai ditata lebih dibereskan lagi. Nah, lembaga-lembaga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kemudian Badan Pemerintahan Keuangan atau BPK, kemudian Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Konstitusi, kemudian Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Komisi Yudisial. Nah, ini peta konsepnya. Jadi dalam Undang-Undang Dasar itu ada BPK, kemudian ada eksekutif yang di dalamnya ada presiden, wakil presiden, dan menteri. Kemudian ada lembaga legislatif yang di dalamnya ada DPR, MPR, dan DPD. Kemudian ada lembaga yudikatif yang di dalamnya ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk evaluasinya nanti khusus ada soal evaluasi terpisah ya di dalam kuis atau di dalam Google Form. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat, khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.